diplot menjadi suksesor Antoine Griezmann pada saat itu. Betul. Dan juga mendapat julukan titisan Cristiano Ronaldo. Iya, siapa yang bilang anjing? Ada orang Solo. Kamu orang Solo anjing. Orang Solo sukses-sukses, Bos. Oh iya. Ngomong-ngomong soal bagus loh. Pemain bagus tapi nggak konsisten percuma juga dong. Ya, berarti dia nggak bagus kan gitu. Bagus, cuma nggak Bagus pada masa tertentu. Bagus pada masa prime sebentar. Iya. Biasa aja pemain dia. Jauh lebih bagus Bukayo Saka ya. Jangan dibandingin lah. Gila LCGC dibandingin sama mobil sport aja. Gece banget namanya lo. Menarilah, wow, menarilah. Begitulah kata Diego Simeone pada tahun 2019 saat memboyong Joao Felix dari Benfica. Selengkapnya di obrol bola anak Renta. Ngobrol santai, bahas bola, latih kepingan lo, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrol semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorafi, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Gue curiga sama ini nggak bener nih. Lagi nggak beres nih ya. Narkoba aja. Astagfirullahaladzim. Bener aja. Sawi kita narkoba. Terus deh. Kayak Arul lu, Wi. Lanjut dari episode selanjutnya, episode sebelumnya yang ngebahas tentang Joao Felix. Namun harus terhenti karena cuaca buruk sedang melanda ibu kota. 17:59 terpantau petir menyambar-nyambar. Angin bertiup kencang. Burung-burung bernyanyi. Masa angin bertiup kencang, burung bernyanyi? Panik bener. Nyanyi lagu The Adams tuh ya. Petir menjambar-jambar ada lagu Gimana? lagu netral hujan di hatiku. Dia. Apal dia. Miau. Bukan peneng itu. Wow, Felix wonderkid asal Portugal. Kali ini akan dibahas pada episode kali ini. Perkenalkan, nama saya M. Alsyaf, utusan dari Kong Media yang akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Di sebelah saya ada siapa? Seperti biasa, maca. Di sebelahnya ada siapa lagi? Rizky, Kiki, Di sebelahnya lagi Nando, filosofi kopi. Emang enak dong ngopi begitu dong. Kopi apa mabokan, Bang? bukan biar enjoy ya, Wi ya. Nando Laude. Emang enak dong ngopi begitu dong. Enak. Katanya kalau ngopi kenapa harus ada ahnya gitu? Karena ini Sap. Teriak biar Tapi makin bayangin gitu ya. teriak biar enak. Emang ya. Gue mau teriak gua. Kasihan ini operator. Enak banget anjing gitu. Bangsat. Tapi katanya kenapa harus teriak gitu? Coba ngopi nggak teriak ya? Harus tetep ya. Mantep. Enggak kurang ya? Kurang ya. Harus teriak. Oh, saking enaknya, Sak. Saking enaknya. Saking enaknya. Itulah kopi. Balik lagi ke Joao Felix. Betul. Bagaimana sosok Joao Felix saat pertama kali mendarat di Atletico Gi? Di masa-masa dulu. Iya. Dia datang di usia 19 tahun. 19 tahun. Dibeli dari Benfica. 127 juta euro. Gue masih ingat banget. Fantastis buat Itu gitu ya. buat usia 19 tahun itu menggemparkan. Karena satu, namanya belum begitu lama naik. Di Benfica tuh belum lama karena dia masih muda juga kan. Masih usia 19 gitu. Baru satu musim kalau gua nggak salah di Benfica itu.
Cuman ya itu bertaruh Atletico dan Simeone berani gitu bertaruh buat beli beliau ini kan, beli si Joao Felix ini dari Benfica. Ya sebenarnya awal-awal indah lah kisahnya, kisah Simeone dan Joao Felix bersama Atletico ini indah gitu. Cuman yang gue tahu sebelum dipinjemin itu si Joao Felix ini udah banyak berada di bangku cadangan, udah banyak berada di bangku cadangan karena ya Simeone kan gue ngelihat tipe pelatih yang gitu ya, dia pemain gue nggak perform ya gue cadangin. Yang gue tangkep kasus gesekan antara Joao Felix dan Simeone gitu. Simeone ini ngerasa Joao Felix nggak perform ya gue akan cadangin, dan Joao Felix sering mengalami fase itu gitu, dicadangin ya nggak suka gitu. Joao Felix ngerasa nggak suka, dan itu yang gue baca-baca dari berbagai sumber, awal mula petaka keributan mereka ya di situ gitu. Cuman terlepas dari keributan itu, sebelum adanya kasus itu Joao Felix sesuatu yang menjanjikan menurut gua. Sebenarnya di awal Sesuatu yang menjanjikan dan bisa dianggap sebagai, dulu mungkin ada di perhitungan sebagai pemain top atau elit gitu menurut gua ya, karena ya itu tadi sampai sekarang masih kerasa kok pergerakannya, movementnya, dribblenya. Terbukti masih jadi langganan di timnas Portugal. Di timnas Portugal dan sering berkontribusi juga gitu. Diplot menjadi suksesor Antoine Griezmann pada saat itu. Betul. Dan juga mendapat julukan titisan Cristiano Ronaldo. Siapa yang bilang anjing? Ada orang Solo. Kamu orang Solo anjing. Orang Solo sukses-sukses, Bos. Oh iya. Contohnya Presiden dari Solo. Presiden Jokowi ya. Wakil Sosis presiden dari Solo. terpilih dari Solo. Iya, Pak. Ketua PSI dari Solo. Ketua PSI dari Solo. Cover buku tulis dari Solo. Solo adalah Wali Kota Medan istrinya orang Solo. Solo. Soto. Hakim ketua MK dulu Solo. Solo. Banyak juga orang Solo yang sukses ya. Iya. Cuma kayak berkeluarga gitu emang ya yang Apa tuh? Keluarga Solo. Oh iya, keluarga Solo. Orang Solo sudah menjadi keluarga. Arnito. Iya memang Solo dia. Iya dia Solo. Terus si Ikang Fauzi juga Solo. Solo yang kalau Arman Maulana tuh baru ngeband. Tapi ada project solonya. Ada project Solo. Udahlah tai gua. Nggak, jujur aja saya ambil statement aja nih. Saya pengikut rezim. Anda pengikut Anda dari Solo. Bukan. Tapi Anda cinta Solo. Saya cinta Solo. Saya cinta Solo. Saya cinta Solo. Ayolah. PSI. Ayolah. Pas Kaisang. Long. Tolonglah. Ya. Mas Kaisang. Tolong. ST Solo. 3.000. 4.000 gelas gede. Berarti 127 juta euro, Cak. iya. Kalau dibeliin XT Solo dapat berapa? Anjing. Mungkin gua rasa apa ya, Sab ya? Tadi pertanyaannya apa? Aneh. 127 juta euro untuk bocah yang pada saat itu sebenarnya belum dapat apa-apa ya. Belum dapat apa-apa, Cak. Dia baru juara Liga Portugal. Dan Golden Boy sih, sempet Golden Boy. Iya. Tapi ya masih jauh banget lah dengan harga segitu. Iya, agak kaget sih Sab sebenarnya. 127 jutanya menggembarkan gitu. Namun ya predikat dia sebagai Golden Boy dan golnya itu banyak yang ala-ala Kylian Mbappe kemarin gitu yang ngegendong tim gitu loh, Sab. Gendong tim, dan menurutku Joao Felix salah satu pemain yang berkelas gitu loh, Sab. Pada saat itu yang dimana predikat tersebut diminati oleh Atletico Madrid yang diharapkan gitu lah dapat menjadi suksesor pemain-pemain sebelumnya gitu, Sab. Ya menurut gua ya kalau lu selama punya duit kayaknya nggak masalah gua bayarin Joao Felix gitu, Sab. Pemain bagus dia kok. Lumayan bagus ya. Ngomong-ngomong soal bagus loh.
pemain bagus tapi nggak konsisten percuma juga dong. Ya, berarti dia nggak bagus kan gitu. Bagus, cuma nggak Bagus pada masa tertentu. Bagus pada masa prime sebentar. Iya. Dan menurut gue Joao Felix ini tumbang murni karena ya itu udah pasti, dia personal udah pasti ya, tapi dari sisi lain dari itu perkembangan zaman di mana posisi nomor 10 itu udah hampir tim-tim besar nggak ada yang pakai. Bermain dengan pemain yang bermain sebagai second striker di belakang striker, tapi defensifnya jelek, kurang bagus, tapi lebih bagus ke pemain kreatif nomor 10 kayak kita mungkin di zaman dulu ada Ozil, ada siapa lagi pemain nomor 10 tuh yang Zidane eranya mundur lagi, mungkin ada Balak pada saat itu. Pemain nomor 10 yang murni klasik playmaker gitu ya. Itu memang zaman sekarang udah nggak kepake, dan Joao Felix tumbuh dengan posisi itu sebenarnya, dengan penempatan posisi di belakang striker yang dikasih ruang, free roll, banyak penguasaan bola, sementara rata-rata tim besar bermain dengan taktik, apalagi dia dibeli Atletico yang notabene bermain defensifnya cukup kuat. Nah, itu dia. Bermain serangan balik, pragmatis. Akhirnya kreativitasnya kebendung si Joao Felix ini, dan akhirnya nggak bisa berkembang dengan umur dia yang 19 tahun, kreativitasnya dibatasi dengan permainan pragmatis. Menurut gue ya akhirnya apa yang lu tanam ya sekarang lu tuainya gitu, lu kehilangan kreativitas lu kehilangan nama besar lu kehilangan konsistensi lu ya murni karena itulah pentingnya pemain, menurut gue pemain yang cerdik. Ketika dia pindah dia harusnya menyesuaikan dulu sama pelatih yang ngobrol, gaya bermain gue seperti ini, gue nyaman dengan posisi ini, gue lebih nyaman di role seperti ini. Tapi dengan Simeone kan bertolak belakang banget. Simeone lebih perlu pemain-pemain keras, Spartan, ibaratnya lebih perlu benteng-benteng tangguh lah. Joao Felix di sana, ya kita lihat nggak usah Joao Felix, Griezmann lah contohnya. Griezmann juga sama, pose di belakang striker, walaupun dia lebih condong melebarnya juga cukup baik ya. Tapi akhirnya mati juga Griezmann, selesai juga gitu karirnya, nggak yang outstanding atau gimana, karena balik kreativitasnya udah kebendung gitu. Lu nggak bisa bermain kreatif di bawah Simeone, lu harus bermain pragmatis, lu harus cetak gol, lu harus track back. Sementara pemain-pemain ya kita harus akui pemain-pemain kreatif kayak gitu pasti malas mundur. Dan akhirnya awal dikasih kebebasan, dikasih kepercayaan, tapi dia bermain kombinasi 1-2 pemain yang nggak bisa. Pemain kreatif itu harus disupport minimal triangle 3 sisi 4 sisi lah. Akhirnya ya Joao Felix ya luntang-lantung kayak sekarang kan. Ya gue setuju soal permainan sekarang ya yang udah nggak banyak very taktikal kan sekarang. Second striker gitu. Cuma gue kurang setujunya kalau hanya di bawah Simeone, karena Joao Felix ini dan begitu juga dengan Antoine Griezmann yang sering kali dipinjamkan ke sana kemari. Setelah nggak perform kan. Tapi nyatanya memang dia nggak cocok di mana-mana gitu loh. Tadinya gue pengen bilang si Joao Felix ini salah di awal. Salah dari Benfica. Iya. Pertamanya ya. Dari Benfica pindahnya taunya ke Atletico Madrid yang cenderung defensif gitu kan. Cuma nyatanya pindah kemana-mana Tetap aja nggak ada hasil yang baik gitu loh. Ya mungkin bisa jadi juga Cak, karena di Atletico tadi udah dipatenin gaya bermainnya gitu, ya seterusnya dia bakal jadi bisa jadi. Udah setting di usia mudanya. Itu satu variabel. Iya, satu variabel. Variabel lainnya adalah ya posisi post second striker itu udah nggak ada ini. Udah nggak laku. Udah nggak laku, Pemain nomor 10 tuh udah nggak laku. Karena kelihatannya mungkin gue ngeliatnya juga di Antoine Griezmann seperti itu yang pindah-pindah ke sana kemari. Nggak gitu karena posnya di situ. Posnya sama di belakang striker. Ya kayak kita lihat Prancis dulu pas juara dunia itu kan posnya Griezmann di belakang striker kan, di belakang Giroud kan. Iya. Dan yang pada akhirnya sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sekarang 4-3-3-nya lu nggak main 4-2-3-1, lebih ke 4-3-3 yang murni 3 di tengah sejajar. Setuju. Kalaupun 4-3-3 2 di tengah, 3-nya itu hitungannya ya udah taking gitu ya. Ya kayak Odegaard lah. Odegaard sama Declan Rice. Arsenal kita contoh. Dia kan sejajar. Odegaard naturalnya gelandang serang, Declan Rice naturalnya gelandang bertahan. Tapi ketika taktiknya berjalan, Declan Rice maju sampai kotak penalti lawan. Odegaard yang cover. Jadi harus bisa fleksibel. Sementara pemain nomor 10 kan malas mundur. Betul. Yang Odegaard ya dia jemput bola, dia kreativitasnya dari bawah. Nomor 8 Iya, dia kan kalau ya di zaman sekarang gitu ya Ki.
lu mau kreativitas depan kotak penalti yang begitu depan ya, Iya. di lini serang ya, menurut gue susah. Lu harus dari main bawah. kayak gitu ya. Sementara lawan lu udah very tactical gitu loh, udah yang dari bawah udah dipikirin cara naiknya gimana. Iya tapi terlepas dari itu semua menurut gua Joao Felix tetap individu yang menjanjikan lah. Maksudnya Secara individu dia bagus bagus. Dari kontrol, passing, dribblingnya. Ya basic dasar atribusi seorang pesepak bola apalagi sebagai penyerang dia bagus gitu. Cuman ini masalah otaknya aja gitu. Otaknya udah ke setting. Gue juga nggak tahu ya apa penyebabnya. Ketika dia dinilai seorang pemain yang kreatif tapi udah dilempar ke tim dengan permainan sekreatif Barcelona gitu, tetap nggak perform gitu loh Sab. Gue bingung. Apakah nah ini jadi Pertanyaan. vonis gue ke Joao Felix, apakah memang kemungkinan ya dia memang sebatu itu gitu. Iya. Keras kepala itu. Betul. Dia mau main ya gaya gua gitu. Iya. Gini Kolot berarti kita Kolot, pemain yang bener. kolot ya. Jadi tipikal ya gua kayak gini, yang lain harus nyesuaiin gitu. Gua curiga dia tipikalnya kayak gitu karena kan gini deh. Classic playmaker. Iya, Diego Simeone menurut gua salah satu pelatih yang terhitung sedikit berkonflik. Jarang berkonflik, nggak sebanyak kayak Ya memang keras sih. Mourinho, Kita tahu. Ten Hag, Pep juga sering. Pep sering berkonflik. Simeone itu enggak yang kayak gitu. Tapi dia bisa-bisanya berkonflik dengan bukan pemain biasa, San. Pemain yang dibeli dengan harga sangat mahal. Kalau gua nggak salah termahal sepanjang sejarahnya Atletico kalau gua nggak salah. 127 juta euro bisa gitu berarti kan ada sesuatu yang udah nggak bisa ditahan gitu Berarti sama ada yang Simeone. salah pemainnya nih. Nah, menurut gue poinnya itu. Walaupun di sisi yang lain dia tetap pemain dengan kualitas kelas dunia gitu. Cuman kan itu tadi lu kemampuan dasar aja nggak cukup. Lu nggak cukup jago shooting, jago passing, jago dribbling, jago kontrol dan lain sebagainya. Tapi lu perlu faktor lebih yang mana sepak bola itu adalah permainan tim dan diatur oleh satu orang pelatih. Mungkin aspek-aspek itunya yang nggak dipelajari dengan betul oleh si Joao Felix ini. Berlarilah, menarilah, menarilah. Mungkinan gitu. Oh iya, menurut gue juga karena ya itu skill individu penting buat pemain profesional apalagi ya tingkat dunia. Tapi ya lu nggak bisa adaptasi ya lu selesai. Nah, adaptasi itu bagian dari kekuatan juga menurut tanda kutip ya. Bagian dari kekuatan si pemain juga, di mana lu ditempatin walaupun lu ngerasa posisi lu adalah nomor 10 tapi ketika lu ditaruh di posisi 7 atau 11 ketika lu punya kemampuan untuk adaptasi, lu bisa move on dari posisi lu gitu loh. Lu bisa kayak oke, gua akan coba, tapi ketika lu ngerasa itu posisi terbaik lu dan ya ini mental balik lagi. Ketika lu ditaruh di samping lu nggak perform 1 2 3 game, lu terus kayak gitu lu berasa harusnya gue di nomor 10 karena gue bisa performnya, ya makin lama ketika lu dibalikin nomor 10, potensi lu nggak keluar juga. Akhirnya ya udah habis aja. Karena adaptasi itu balik lagi adalah sebuah suatu cara untuk memaksimalkan potensi lu ya. Lu punya potensi yang besar, tapi lu nggak mampu beradaptasi, ya potensi lu percuma, nggak akan terpakai maksimal di situ. Karena pemain-pemain menurut gua ada 3 jenis pemain. 1 pemain jelek, 2 pemain biasa aja, 3 pemain hebat. Pemain hebat itu dia bisa mengelaborasi antara skill individu dengan kebutuhan tim. Itu pemain hebat tuh. Kalau pemain biasa aja, dia nggak bisa mengelaborasi skill dan kebutuhan tim, tapi dia bermain sesuai kebutuhan tim aja, Sab. Ya. Jadi skill individunya nggak dipakai. Tapi kepake buat tim. Ya, kepake buat tim. Sementara pemain jelek, menurut gue adalah dia cuman bisa ngandelin skill individu, tapi dia nggak bisa mengelaborasi dengan tim dan gak mau mengelaborasi itu gitu loh. Karena kalau ngomongin jago menurut gua, semua yang udah bermain di kasta tertinggi sepak bola itu mereka jago pasti. Pasti secara skill individu mereka jago. Ya, kalau main di Minsox ini emang gitu ya, kolong-kolong. Iya, habis kita Dua cuma jam di kolong-kolong. gimana mental lah, gimana mereka beradaptasi dengan tim ya, gimana mereka beradaptasi dengan cuaca, itu kan faktor penting juga gitu loh. Jadi ya Joao Felix contoh gagal dari pemain berbakat gitu loh. Dan banyak juga kok pemain berbakat. Tapi kalau dia bilang gagal juga masih terlalu dini lah, dia masih usia berapa sekarang? Sampai saat ini dia gagal menunjukkan potensi dia lah. Mungkin kita tahu dia potensial, tapi sampai saat ini belum ada yang benar-benar dia nunjukin kalau dia benar-benar potensial. Sejauh ini gagal ya. Sejauh ini masih gagal. Ya tapi kalau untuk ngomongin bakat, dia sangat berbakat sih. Dan maksud gue kayaknya Ya gue setuju. sangat tidak cocok dengan menjalankan sebuah instruksi pelatih loh. Kalau menurut gue gitu ya. Karena ya kebanyakan ya gol-gol dia mungkin ya individu memanfaatkan individunya dia gitu. Makanya mungkin alasan
kalau dia jadi nggak konsisten gitu, jadi inkonsisten gitu ya. Kadang apa ya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan aja. Tapi menurut gua kalau kayak gitu justru dia gagal karena dia gagal memanfaatkan bakatnya, Cak. Menurut gua bakat itu sesuatu yang dilatih terus menerus. Bukan kayak lu berbakat ya udah lu Diem doang. semuanya mudah. Dia gagal memanfaatkan itu karena dia gagal beradaptasi dengan taktiknya Simeone pertama, gagal beradaptasi dengan taktikal sepak bola yang terjadi sekarang, gagal beradaptasi dengan perpindahan posisi yang terjadi. Akhirnya bakat itu sia-sia gitu loh. Jadi bakat itu bukan sesuatu yang lahir tapi sesuatu yang dilatih terus menerus menurut gua. Messi berbakat gitu kasarnya. Tapi kalau nggak latihan kan nggak juga gitu loh. Nggak dia coba bermain di kanan, dia nggak coba bermain di kiri. Ya. Iya, dia nggak coba bermain nomor 10, dia nggak akan sehebat Sekarang juga gitu. Dan Joao Felix mungkin mentalnya karena 19 tahun dibeli dengan harga 100 sekian itu juga. Sih, tekanan itu sih. Jadi merasa hidupnya udah selesai kali aja. Gue udah punya rumah mewah segala macam di umur segini. Kayaknya kan katanya juga dia disebutnya kurang profesional lagi. Iya kan Attitude buruk ya Ki. attitude ada banyak cerita lah kayak gitu, cuman gue nggak tahu pasti ya yang selama ini isunya beredar kan karena yang tadi gue ceritain kalau dia main jelek dia nggak terima dicadangin sama Simeone. Cuman di luar itu kemungkinan ada beberapa cerita lain yang belum bocor ke media gitu loh. Katanya juga dia pernah nginjem sepatu temennya tes kali dibalik-balikin. Beneran gitu sih. Itu mah single jadi sih. Ada suatu kisah ya. Itu kok Felix Gang 2. Enggak ya, kalau itu enggak ya. Gue salah denger berapa itu. Mengapa kita kan Itu bukan Joao. Bukan jauh itu. Bukan Joao. harusnya Main dekat kalau itu. Harusnya kalau itu kenapa aja. Harusnya kalau kenapa aja. Kuat dia pengen ngelanjutin. Udah ketawa dulu. Harusnya padahal kenapa aja. kalau kita ngomongin masalah bakat kemudian attitude, padahal dia role modelnya ada di dekat dia gitu kan, Cristiano Ronaldo yang membuat. Oh enggak, dia tuh pemain idolanya seorang Ricardo Kakak. Ricardo Kakak. Ricardo Kakak dia. Kakek itu lebih bagus lagi. Iya. Itu kakak tuh. Kakak respect bos. Brazil, Ayo anak Tuhan mah. Brazil putih. Iya. Kakak. Best. Itu Ya, sih. tapi dia juga harusnya dapat arahan langsung lah dari sang legend CR7 kan. Iya iya, maksudnya terlepas dari dia ngidolain siapa, dia dilatih siapa, berarti kan kalau dia sampai ada di titik ini yang mana ini jadi obrolan meragukan dia adalah pemain top atau bukan, berarti kan ada yang salah dari dirinya menurut gua. Betul. Ada yang salah dari dirinya dan itu menurut gua terlambat buat disadarin tapi masih bisa gitu. Masih bisa sebenarnya kalau dia mau buat coba ngerti posisinya saat ini gitu ya. Cuman kalau dia udah puas sama apa yang dia raih ya udah kayak gini terus kemungkinan Ya, buat anak 19 meredupnya tahun dapat duit 127 juta euro. Dengan mungkin kita nggak tahu latar belakangnya kayak gimana kan, dengan kemiskinan di Eropa, Portugal gitu ya, bukan negara kaya juga kan. Ya kita nggak tahu lah, tapi menurut gua selama dia nggak mau nurunin egonya, masih ngotot mau main di tim-tim gede, mau main di tim-tim yang punya nama, mau gajinya nggak mau diturunin, ya susah juga. Mending lu turun main aja di West Ham, di Aston Villa, di tim-tim menengah gitu, tapi lu main rutin, main rutin dengan posisi yang lu dijamin, dengan taktikal yang lebih ringan. Kan menurut gua lebih lu lebih punya space tuh. Kalau lu bagus banyak juga pasti yang mau, lu masih muda juga gitu. Apalagi di timnas dia sebenarnya posisinya ibaratnya dibilangnya aman lah ya. Selalu dipanggil lah. Selalu dipanggil. Walaupun dia bermain dimanapun seharusnya ya udah aman di timnas, Udah langganan. aman aja. jaminan panggilan lah. Cuma gue nilai kisahnya nih bakal kemungkinan ya bakal jadi kayak walaupun beda ya beda cerita. Cuman akhirnya kemungkinan bisa jadi kayak Filipe Coutinho Ya iya. atau James Rodriguez. Di kepala gue Philip Coutinho sih. Maksudnya pemain top bisa atau pemain top yang akhirnya nggak pernah jadi top. Iya. Walaupun dengan background story yang berbeda-beda gitu. Padahal namanya besar ya. Iya. Iya, maksudnya ada waktu untuk dia bangkit kalau dia bisa menjaga konsistensi stabilnya, tapi sampai akhir jadinya nggak dapet gitu. Tapi ini mah menurut subjektivitas gua aja ya. Sejauh gua nonton bola sih kayaknya pemain kayak gini sih selesai sih. Selesai ya.
Selesai. Nggak jauh-jauh ya. Susah juga, jarang juga lah yang bisa bounce back gitu. Kayaknya habis aja. Udah Ntar lagi udah ke mentereng, Arab. jauh. Ke Arab ya. Iya. Anjak lagi susah banget. Susah. Kalau yang susah tuh kalau udah turun naik lagi kan. Bensin udah habis Tapi kan. kalau berhasil mental itu. Kalau ya. berhasil Mental. oke lah, tapi menurut gue sih bisa 1-2 musim ke Arab paling. Arab, Turki sama MLS ya. Ya, segitu-gitu lah udah. Susah lah. Situ selesai. Yang muda-muda muncul terus. Gaji nggak segede dia. Bakalan ketutup lah deh. Iya. Seiring usia bertambah, nafas berkurang. Tapi all over nih. Nafas berkurang ini. Nafas berkurang setiap tahunnya loh. Iya. Setiap detik pun. Setiap detik pun berkurang. Hah? Ya masak spaghetti tauco. Tapi all over. Over. All over. Kenapa? All over nih. Joao Felix ini pemain yang top atau bukan? Menurut ya. Menurut lu? Biasa aja mas. Biasa aja mas, jangan kayak nantang gitu dong. Bagi gue masih top sih, masih top karena Gue suka. Aja. menurut Ngana Pernah hampir top. pernah hampir top. Berarti bukan top. Bukan. Menurut sampean Biasa aja pemain ya. Jauh lebih bagus Bukayo Saka ya. Jangan dibandingin lah, Jay. Gila LCGC dibandingin sama mobil sport aja. gece banget namanya lo. Bandingin Alia sama Porsche ya. Susah. Dari pasarnya udah beda. Iya, Bukan pemain top lah ya. kan. Jadi Joao Felix bermainlah dengan hati. Jaga kondisi fisikmu. Jaga skillmu. Bermainnya lebih cantik lagi ke depannya, Joao. Oke, Joao. Oke bang. Terima kasih, Joao. Penampilanmu sejauh ini cukup menghibur lah bagi kami para penonton sepak bola. Tapi alangkah baiknya jika kamu bisa bermain lebih baik lagi dan membawa Portugal juara. Untuk Cristiano Ronaldo. Terima kasih. Tetap di obrolan bola anak rental.